Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathuddin Noval, NIM 1831041175 dari kelas PJKRE Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Dan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang perkembangan perpustakaan di pondok pesantren, lebih tepatnya pada mata kuliah lab dan perpustakaan. Dan yang pertama yaitu yang menjadi rumusan permasalahan dari materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, peran pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di pondok pesantren. Yang ketiga, hambatan dalam pengembangan perpustakaan di pondok pesantren. Dan yang keempat atau yang terakhir yang menjadi pokok materi pembahasan pada kali ini, yaitu cara mengatasi hambatan dan pengadaan perpustakaan di pondok pesantren. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang menjadi peran pertama adalah menjadi media antara pemakai dan dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Maksudnya, perkembangan era globalisasi ini, informasi sangatlah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang serba canggih menuntut para pemakai informasi mampu mengikuti sesuai perkembangan yang ada. Perpustakaan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang informasi harus mampu menyesuaikan dan mampu menyediakan bagi para pemakainya. Kemajuan teknologi yang ada sekarang ini dapat dijadikan sebagai satu koleksi non-buku, yaitu fasilitas internet. Fasilitas internet ini sangatlah mempermudah para pencari informasi. Dengan internet, seorang bisa berwisata ke ujung dunia sekalipun. Perpustakaan yang didukung dengan fasilitas internet mampu menjadi daya tarik bagi perpustakaan tersebut. Ini juga membuat para pengunjung tidak tertinggal dalam perkembangan informasi yang ada. Penyediaan koleksi buku juga diperlukan dalam penyediaan informasi. Dalam pengadaannya pun harus sesuai dengan kebutuhan dan selera para pemakai perpustakaan tersebut. Yang kedua, menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya baca. Budaya baca adalah suatu sikap dan tindakan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Pembinaan minat dan baca yang dilakukan sejak dini akan berkelanjutan sampai dewasa dan menjadi suatu kebutuhan tersendiri. Pada masyarakat Indonesia, kebiasaan membaca belum menjadi budaya seperti di luar negeri. Masyarakat Indonesia lebih suka mendengarkan daripada membaca. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan dalam meningkatkan budaya baca. Budaya baca perlu diupayakan dalam menuju masyarakat yang gemar membaca. Yang ketiga, perpustakaan sebagai peningkat kualitas baca, yaitu sebagai katalisator atau penyaring perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan umum merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Individu komunitas yang berpengetahuan akan membentuk kelompok komunitas berpengetahuan. Perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Jadi semua berawal dari individu yang akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Yang keempat, mengembangkan komunikasi antar para pemakai. Dengan adanya komunikasi antar pengunjung perpustakaan terkait sumber materi yang dibutuhkan pengunjung, secara tidak langsung akan terjadi kolaborasi, pertukaran pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Yang kelima, motivator.
mediator, dan fasilitator bagi pengunjung dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagian kedua yaitu peran pemerintah, atau peran apa yang pemerintah lakukan dalam mengembangkan perpustakaan di pondok pesantren. Keberadaan perpustakaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan minat baca dan kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahun 2007 pemerintah telah menetapkan undang-undang mengenai perpustakaan dan segala aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan perpustakaan terhadap peningkatan minat baca di dunia masyarakat. Apa saja upaya yang telah pemerintah lakukan? Adapun peranan pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di wilayah pondok terpencil secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang dianggap terpencil. Pada penyuluhan tersebut diberikan informasi tentang pentingnya budaya membaca di semua kalangan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang cinta membaca, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta perpustakaan sebagai sumber belajar bagi masyarakat. Yang kelima, memberikan anggaran terhadap pembangunan perpustakaan di daerah terpencil sehingga perpustakaan dapat berkembang tanpa terhambat masalah dana. Karena masalah penghambat berkembangnya perpustakaan sampai sekarang ini ialah kurangnya dana yang dimiliki oleh perpustakaan dan sekitarnya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat. Dan yang terakhir, membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu hambatan dalam pengembangan perpustakaan. Dalam prosesnya pengembangan perpustakaan, pondok pesantren mengalami berbagai hambatan yang bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi perpustakaan pesantren. Hambatan itu bisa berasal dari luar maupun dari perpustakaan pesantren itu sendiri. Di antaranya adalah kurangnya peraturan dan perundang-undangan ketata laksanaan bidang perpustakaan. Regulasi pemerintah terhadap kebebasan akses informasi merupakan langkah percepatan proses reformasi. Permasalahan yang ada adalah kebijakan dan regulasi di bidang perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi yang paling demokratis masih belum maksimal. Pengaturan kelembagaan perpustakaan serta perangkat hukum yang mengikat perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu penyebab timbulnya perubahan yang sangat mendasar adalah adanya beberapa penerapan undang-undang, tepatnya nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah berserta undang-undang nomor 25 tahun 1995 tentang penimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengaruh diberlakukannya undang-undang tersebut membawa dampak yang signifikan khususnya terhadap status kelembagaan perpustakaan di daerah. Sampai saat ini belum adanya regulasi dan penetapan kelembagaan perpustakaan daerah, kabupaten, atau kota. Dalam konteks inilah diperlukan kebijaksanaan dan regulasi pemerintah dalam memberikan arah dalam pengembangan perpustakaan dengan konteks otonomi daerah. Dan yang pertama, hambatan
yang menjadi hambatan dalam pengembangan perpustakaan di pondok pesantren adalah minimnya sumber bahan bacaan atau misalnya buku. Dalam mewujudkan masyarakat belajar, ketersediaan sumber bacaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dalam ilmu pengetahuan merupakan indikator yang sangat penting. Sejak Indonesia dilanda krisis multidimensi, penerbitan buku nasional mengalami kemunduran yang signifikan. Yang kedua, rendahnya budaya baca masyarakat di wilayah terpencil. Budaya baca masyarakat Indonesia masih tergolong kategori yang rendah. Membaca yang merupakan unsur penting dalam pendidikan serta sebagai suatu pilihan dan kebutuhan dalam transformasi nilai belum menempatkan posisi yang menguntungkan sebagai suatu budaya kolektif masyarakat. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan. Selanjutnya, yang menjadi dampak atau yang merupakan faktor penghambat minat baca adalah rendahnya respon dan perhatian masyarakat yang tinggal di wilayah pesantren akan pentingnya mengunjungi perpustakaan. Nah, yang menjadi materi terakhir adalah cara mengatasi hambatan pengadaan perpustakaan di wilayah terpencil, bisa dikatakan pondok pesantren. Dalam berbagai hambatan yang muncul, sebisa mungkin pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat agar perpustakaan bisa tetap dikembangkan. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan ketatalaksanaan bidang perpustakaan. Yang kedua, kebijakan pengembangan bahan pustaka dan layanan informasi perpustakaan. Kebijakan pengembangan bahan pustaka dan layanan informasi perpustakaan dilaksanakan dalam rangka memberikan seluas-luasnya sumber bacaan kepada masyarakat dan layanan informasi perpustakaan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui beberapa hal, antara lain peningkatan jumlah dan jenis bahan pustaka pada tingkat provinsi, kabupaten maupun desa atau kecamatan. Yang kedua, pengembangan jasa layanan perpustakaan dan informasi dengan membangun layanan berbasis website atau internet serta pengembangan jaringan kerjasama perpustakaan. Yang ketiga, pengembangan koleksi deposit nasional dengan melaksanakan optimalisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan rekaman dan pendayagunaan koleksi tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pengembangan koleksi dan pengelolaan bahan pustaka dengan memperbanyak penerbitan jenis literatur sekunder. Pengembangan koleksi perpustakaan melalui pembelian atau tukar-menukar alih bentuk dengan silang layan. Itulah beberapa solusi yang dapat kita terapkan. Dan selanjutnya, kebijakan pengembangan dan promosi budaya baca masyarakat dan perpustakaan. Kebijakan untuk mendukung usaha ke arah masyarakat yang gemar membaca oleh perpustakaan nasional dan instansi terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Membangun budaya baca bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis dan kompetitif dalam menghadapi berbagai peluang dan tatakan kebijakan ini diimplementasikan melalui pemasyarakatan dan promosi perpustakaan dan budaya melalui media cetak dan elektronik, penyuluhan dan pameran. Yang kedua, pengkajian dan pengembangan minat baca dan perpustakaan serta akreditasi pustakawan. Yang ketiga adalah pengembangan budaya baca masyarakat melalui lokal karya nasional, penulisan ilmiah nasional dan aktivitas ilmiah lainnya.
Yang keempat, pemberian penghargaan kepada pemerhati kritis dan penulis masalah pengembangan perpustakaan dan minat baca. Yang keempat, yang selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengambil alih dalam pembangunan perpustakaan, meningkatkan respon dan pemerhati masyarakat yang tinggal di wilayah pondok pesantren tentang pentingnya mengunjungi perpustakaan. Nah, itulah tadi materi tentang pengembangan perpustakaan sesuai dengan dan bagaimana tata cara mengatasi masalah-masalah dalam mengembangkan perpustakaan di pondok pesantren. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap jaya.